Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah pagi ini. Kita angkat pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini karena berkat anugerah dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pagi ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan, kita akan menaikkan ibadah ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, duduk senang, berjalan senang.
Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Puji Tuhan, kita telah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dituai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Lingkupiku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku
badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Waktu selanjutnya kami serahkan ke banyak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Selamat pagi anak-anak semuanya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami dan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Tante Diana hari ini. Ya. Nah, pagi ini Tante mau membawakan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus berkuasa. Ya. Tante ambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-22a. Pada saat Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat lalu mengajar orang banyak di sana. Dan pada saat Tuhan Yesus mengajar, kita lihat respon orang-orang. Markus 1 ayatnya yang ke-22a. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tuhan Yesus mengajar orang-orang dengan penuh kuasa, sehingga orang-orang yang mendengarnya takjub. Karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh wibawa, kata-katanya berkuasa dan dapat dipercaya. Nah, tidak hanya itu anak-anak, pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar, tiba-tiba ada orang yang kerasukan roh jahat. Nah, pada saat roh jahat ini melihat Tuhan Yesus yang sedang mengajar, roh jahat ini menjadi ketakutan. Karena apa? Karena roh jahat ini tahu Tuhan Yesus memiliki kuasa dan mampu mengusir roh jahat yang merasuki orang ini. Dan akhirnya anak-anak, Tuhan Yesus melihat orang yang kerasukan roh jahat itu dan Tuhan Yesus menyuruh roh jahat itu pergi. Dan apa yang terjadi anak-anak? Roh jahat itu diusir oleh Tuhan Yesus, roh jahatnya ketakutan lalu pergi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Firman-Nya berkuasa. Nah, sama-sama kita baca Markus 1 ayatnya yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan penuh kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Tuhan Yesus juga berkuasa mengusir roh-roh jahat. Nah, yuk kita lihat lagi kuasa apa yang dimiliki Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus naik ke dalam perahu menyeberangi danau. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyeberangi danau, tiba-tiba ada angin tofan yang besar. Airnya sampai masuk ke dalam perahu. Murid-murid menjadi ketakutan. Guru, guru. Nah, Tuhan Yesus dipanggil oleh murid-muridnya. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus berdiri lalu mengatakan, diam, tenanglah. Dan tahu anak-anak, angin itu menjadi reda, airnya menjadi tenang. Nah, kita lihat bahkan angin dan air pun taat sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa. Ya, dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-25 sama-sama kita baca. Pada saat Tuhan Yesus meredakan angin di danau itu, maka takutlah mereka dan heran lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini
sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka pun taat kepadanya. Wah, hebat ya anak-anak, Tuhan kita bahkan angin dan air pun taat kepadanya. Alam semesta taat kepada Tuhan Yesus. Gak hanya itu anak-anak, bahkan Tuhan Yesus pun membangkitkan orang mati. Lazarus yang mati dibangkitkan. Tuhan kita begitu berkuasa. Gak cuman membangkitkan orang mati. Yuk sama-sama kita mau lihat kuasanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkuasa. Yang pertama, berkuasa untuk mengusir roh jahat. Tadi di ceritanya tante yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan orang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sakit, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasanya. Kemudian Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Bahkan alam ciptaan pun taat kepada Tuhan Yesus. Angin dan air taat kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga merubah air menjadi anggur. Wah, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dan masih banyak mujizatnya yang lain lagi. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Ya anak-anak, Tuhan Yesus kita berkuasa. Tuhan Yesus kita berkuasa. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, angin dan air taat kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, malaikat pun menyembah dia, setan takut kepadanya. Nah anak-anak, kuasa seperti ini hanya dimiliki oleh Tuhan pencipta alam. Nah maka Tuhan Yesus kita yang sangat berkuasa itu adalah Tuhan semesta alam. Jika alam pun taat kepadanya, maka kita sebagai ciptaan Tuhan pun harus taat juga kepada Tuhan Yesus. Taat kepada firman-Nya, taat melakukan perintah-perintahnya Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Nah anak-anak, Tuhan Yesus kita berkuasa. Di saat kita sedih, Tuhan Yesus menghiburkan kita. Di saat kita susah, Tuhan Yesus menolong kita. Bahkan di saat kita melakukan hal yang tidak baik, firman-Nya menegur kita, mengajar kita. Nah anak-anak, pada saat kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, maka kita dapat membawa permohonan kita, membawa doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menjawab doa-doa kita. Karena Tuhan Yesus maha kuasa, maka Tuhan Yesus dapat kita andalkan. Dan hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Dan anak-anak, pada saat kita tahu Tuhan Yesus berkuasa dan Dia yang mengendalikan hidup kita, menopang hidup kita, maka kita sebagai anak-anaknya tidak khawatir lagi. Bahkan kita merasa aman dan tenang karena kita tahu Tuhan Yesuslah yang menjadi penjaga kita. Ya anak-anak, nah demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap percaya dengan firman-Nya, lakukan firman, jadi anak yang baik dan dengar-dengaran. Ya, yuk sampai di sini firman Tuhan Tante pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Dan kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kami mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.